Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan diri kita dan waktu secara khusus untuk kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tetap berkoneksi dengan kami melalui 5 media sosial yang ada, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website kami. Dan hotline 0878 7259 1817. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami melalui 5 media sosial tersebut dan hotline yang ada. Dan online service selalu dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk peduli kasih dengan berdonasi di Poge Action yang akan kita pergunakan untuk berbagi kasih menolong saudara-saudara kita dan lingkungan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peduli kasih dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Di nomor BCA atas nama Rahel Herawati Puspa dengan menambahkan digit Rp19 atau Rp19 di akhir nominal. Contoh donasi seperti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, yaitu Rp200.019 atau Rp200.019. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Anto di nomor hotline yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menulis permohonan doa dan memasukkannya melalui website kami doa.gbipogeplaza.org. Kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Informasi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke rekening pembangunan, rekening perpuluhan, dan rekening umum yang ada, yaitu di nomor rekening BCA ataupun CIMB Niaga yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening yang ada. Ya, sebagai pengumuman yang terakhir dari kami adalah kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa di bulan Juni ini kita masih dalam persiapan untuk nanti kita akan memulai ibadah segera di GBI Pondok Gede Plaza, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang tetap berlaku daripada himbauan daripada pemerintah. Dan Bapak Ibu Saudara doakan saja dan terus menunggu informasi dari Pastoral GBI Pondok Gede Plaza. Demikian pengumuman tambahan dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beribadah. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera.
Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali pada hari Minggu di ibadah online hari ini. Mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan sendiri. Allah Bapa kita, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Saudara percaya, yakin engkau pasti menerima berkat Tuhan apabila hatimu tertuju kepada Tuhan. Mari sebagai hamba Allah, aku menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari, selamat berjumpa kembali di ibadah online. Di bulan Juni ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni Bapak Ibu Saudara. Dan di bulan ke-6 ini kita masih online bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa kita akan deklarasikan apa yang menjadi DNA kita bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari sekali lagi kita deklarasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam pegangan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing di Mazmur 91 dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wow, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh serukan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami mau berjalan Tuhan, bertumbuh kuat secara rohani kami Tuhan, di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita masing-masing di rumah kita, kita berkatakan namanya Tuhanku, Allah yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal,
gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ayo umat Tuhan yang lebih dari pemenang, sama-sama nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih. One more time. Ayo dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang. Here we go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Ayo lambaikan tangan kita di rumah masing-masing, silakan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, kibarlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang lebih dari pemenang boleh sorakan amin. Gak kedengaran Bapak Ibu Saudara, ayo di rumah masing-masing sorakan amin. Kita mau memberkati di rumah kita masing-masing, Bapak, Ibu, anak-anak. Ayo berkati dan perkatakan dengan iman, dengan firman Tuhan. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Here we go. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang.
Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo angkat tanganmu, nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ayo sorakan haleluya. Ayo kita bersatu hati berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Benar Tuhan, kami umat yang lebih dari pemenang. Kami umat yang lebih dari pemenang. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu, Roh-Mu yang baru itu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, membuat terobosan Tuhan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, kami bersatu hati Tuhan berdoa bersama-sama untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. 4 wakilnya Tuhan, keluarga besar mereka Bapa. Terus Tuhan Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terus Tuhan proteksi dengan sempurna Tuhan. Bapa, kami bersatu hati juga berdoa Tuhan buat Karayon 5, Pak Sam, wakil-wakil yang ada, bahkan Gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas, dan secara khusus Tuhan buat Gembala GBI Pondok Gede Plaza Ibu Rahel Tuhan, beserta dengan wakil-wakil gembalanya, pengerja-pengerja yang ada Tuhan, gembala-gembalaku Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan, urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan, atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan, hikmat pewahyuan, proteksi yang sempurna Tuhan dari kuasa Roh Kudus itu mengalir atas setiap mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami satu hati juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami berdoa Tuhan dari pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan, berikan hikmat pewahyuan sehingga kami Tuhan, bangsa ini Tuhan, dapat menang, dapat melewati keadaan pandemi saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar roh yang bersatu, kesatuan Pancasila itu Tuhan, itu ada di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, sebagai berbangsa dan bernegara Tuhan. Bapak, kami bersatu hati juga berdoa buat COG, Church of God, Oral Roberts University, World Evangelical Alliance Tuhan, buat semua GBI Tuhan yang ada Tuhan, pakai dan urapi kami Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bersatu hati buat jemaat-jemaat Tuhan. Ayo jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ayo angkat tanganmu, ayo minta Tuhan melawat kita semua di rumah kita masing-masing. Berkat-Mu Tuhan mengalir atas setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang dalam keadaan duka Tuhan berikan kekuatan untuk sukacita, yang sedang dalam keadaan terhimpit Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, umat-Mu semua Tuhan dipulihkan, umat-Mu semua Tuhan diberkati Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir di setiap rumah-rumah yang ada Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Wow. Bapak, kami datang di hadapan, kami menyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Bahwa tidak ada Allah yang lain seperti-Mu Tuhan.
belajar bersama-sama lagu ini, satu lagu lama yang kita akan belajar bersama-sama. Lagu ini menyatakan tentang Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. And nothing I desire compares with you. Lagu ini menyatakan cinta kita sama Tuhan. Di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, saat kita mau bertumbuh kuat secara rohani, masuki di bulan Juni ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menyatakan cinta kita sama Tuhan, mempunyai keintiman sama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di rumah kami masing-masing. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are. Ayo lebih lagi bersama-samanya. Lord, you are more precious than silver. Yes, Lord. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are. Lord, you are more beautiful than diamond. Nothing I compares, nothing I compares with. Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful. Lord, you are more beautiful than diamond. Nothing I desire compares with. Lord, you are. Lord, you are. Here we go. Sing together. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold, more costly than gold. You, Lord, you are. Lord, you are more beautiful than diamonds. Nothing I desire compares with you. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku.
Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Let's worship God. Horia rabata karabaya shanana rabaya rabaraba. Jesus, tiada seperti-Mu. Oh, yang sanggup melawan, yang sanggup menjamah setiap hati. Tiada seperti Kau, Tuhan. Yesus, Lord, You are more precious than silver. Lord, You are more costly than gold. Lord, You are more beautiful than diamonds. Nothing I desire compares with You, oh Lord. Ayo, yang ada di rumah masing-masing nyatakan cinta kita sama Tuhan. Jesus, You are more than anything. You are more than anything. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan. Kami percaya kami menerima kuasa dari Madamu Tuhan, untuk boleh meneruskan hari-hari kami ke depan. Terima kasih untuk hari ini, hari Minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, walaupun cara ibadah kami masih online. Tidak masalah, karena Engkau ada bersama kami. Itu yang terpenting. Terima kasih Tuhan, Engkau menyiapkan kami untuk menerima pesan-pesan-Mu yang boleh menjadi pegangan bagi kami melalui hari-hari kami yang ke depan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan dan pimpinan berkat-berkat-Mu apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru kami terima hari ini dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Si Tuhan, shalom. Kita bertemu kembali masih di mimbar online, saudara. Ya, sedikit lagi nanti kita akan kembali lagi untuk bertemu di rumah-rumah Tuhan. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kita itu beribadah kepada Tuhan di mana saja. Ya, dan Tuhan sudah melatih kita. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, bulan yang ke-6. Artinya 2020 sudah hampir setengah tahun kita lalui. Dan saudara ingat di awal tahun 2020 ini, apa yang Pak Niko dapatkan adalah new dimension. Saat itu kita tidak ngerti, Pak Niko sendiri juga tidak tahu. Apa sih bentuknya lagi, karena sebelumnya ada new birth, ya, sebelumnya lagi ada new beginning, lalu ada new dimension. Kita belum ngeh apa itu. Dan sekarang kita baru mengerti dan mengalami itu, saudara. Apa yang disebut oleh Tuhan new dimension adalah new normal sekarang ini, saudara. Hampir 3 bulan kita sudah melewati untuk stay home, PSBB, dan puji Tuhan kita semua mampu melewatinya dengan baik. Mungkin saudara yang banyak keluarga, banyak saudara-saudaranya di rumah masih menikmati kebersamaan itu. Ya, tapi kalau seperti saya tidak ada keluarga di rumah sendirian. Tetapi ada bagus sudah, saudara. Artinya lebih fokus untuk cari atau dengar suara surga. Apa yang saya lakukan hari lepas hari? Kalau sendirian di rumah, cari buku-buku yang belum selesai dibaca. Menyelesaikan atau mengulang lagi dan juga membaca kembali Alkitab kita. Lalu masuk di dalam memuji menyembah Tuhan. Tidak selalu duduk bertelut bersila, saudara. Sembari kita aktivitas apapun, kita bisa memuji menyembah Tuhan dan Tuhan hadir. Itu saya rasakan banget. Nah saudara, untuk bulan Juni ini di Pondok Gede ini kita punya tema adalah bertumbuh dalam kerohanian yang lebih kuat. Jadi pas banget 3 bulan hampir
kita dilatih, ditrain Tuhan untuk sendiri, mandiri dalam segala hal. Dengan harapan kerohanian kita pasti bertumbuh. Kalau tidak, pasti kita stres dan tidak mampu melanjutkan kehidupan yang enak, yang nyaman bersama Tuhan. Nah, lalu subtemanya adalah di minggu pertama memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Persis banget, saudara. Tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan di hari-hari ini kecuali kita bergumul terus di dalam memuji menyembah Tuhan. Mungkin kita udah sangat sering mendengarkan pujian penyembahan. Ya itulah nyanyi, memuji, terus menyembah Tuhan berbahasa roh. Mungkin ada yang kenceng-kenceng bahasa rohnya sampai menggetarkan lantainya. Tetapi itu bukan yang terpenting. Bukan maksudnya Tuhan seperti itu, saudara. Ya, artinya kita memuji dan menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus. Sepenuhnya dari dalam hati kita. Mungkin diam. Kita memuji menyembah dengan roh yang bergejolak dari dalam hati kita. Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi Tuhan hadir. Jadi yang terpenting itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Serius saudara, supaya kita cek kembali. Sudahkah kita melakukan memuji menyembah Tuhan seperti yang Tuhan mau? Ya, tidak kita minta-minta terus di dalam kita memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Tuhan tolong ini bagaimana, stay home terus, mungkin PHK, ya mungkin ada yang terkena juga sakit penyakit dan sebagainya. Kalau itu terus yang menjadi fokus kita, tidak akan naik sedikit pun kerohanian kita. Percaya saudara. Ya, tetapi kita harus dengan cara yang baru juga full untuk kita menyembah Tuhan, tidak minta apa-apa. Senangkan Dia dan Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangankan kebutuhan, keinginan kita aja Tuhan tahu dan Tuhan berikan. Itu saya alami, bukan ngomong kosong saudara. Ya, saya sering kali di dalam diam sendiri di kamar, enggak dalam posisi yang menyembah bagaimana, tapi Tuhan ingatkan siapa yang mesti dihubungi, siapa yang mesti ditolong. Ya mungkin itu hamba Tuhan, mungkin itu orang-orang biasa yang tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saya melangkah aja kecil-kecilan, bukan besar-besaran. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Sebaliknya saudara, saya enggak pernah minta apa-apa. Saya menikmati masa-masa ini. Saya berkecukupan. Tapi Tuhan tidak mau berutang kepada siapapun. Dan belum lama, orang yang tidak pernah dipikirkan, bukan dari gereja kita. Tiba-tiba dia tanya, nomor account berapa? Memang enggak banyak. Tetapi itu buat saya tuh aduh luar biasa Tuhan memperdulikan hidupku. Itu kesaksian saya saudara. Jadi jangan pernah ragu bahwa Tuhan selalu melihat dan memperhatikan hati kita. Tanpa usah minta apapun. Nah mari saya ajak saudara untuk momen sekarang ini. Memuji menyembah Tuhan jangan seperti yang kita bersama-sama di gereja. Makanya Tuhan train kita untuk kita masuk sendiri-sendiri di rumah. Mungkin secara keluarga. Tapi yang gak ada keluarganya ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Sendiri terus gak bisa gitu. Ya, justru itu sendiri kita bersama Tuhan. Nah yang saya dapatkan akhir-akhir ini bagaimana untuk kita bisa lebih lagi mewujudkan, memuji, menyembah Tuhan. Untuk masuk di dalam new normal. Kenormalan yang baru. Supaya kita kuat tahan. Menghadapi yang perubahan yang total seperti ini. Nah ternyata Tuhan arahkan untuk saya mengerti tentang apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Dan
Mari kita lihat dulu yang bagian pertamanya, yaitu di Kisah 16 ayat 18-19. Kisah 16 ayat 18-19. Nanti saudara baca seluruhnya pasal 16 ini supaya jelas, saudara ya. Ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi ada orang-orang yang punya roh tenung yang selalu mengikuti dan mengganggu Paulus dan Silas saat itu. Sehingga risih beberapa hari terus Paulus dan Silas ini menghardik itu roh. Sehingga kuasa-kuasa tenung itu hilang dan majikan-majikannya, bos-bosnya ini merasa rugi. Karena petenung-petenung ini menghasilkan uang yang banyak buat dia. Jadi akhirnya Paulus dan Silas dipersalahkan. Nah, hal pertama saudara yang kita harus capai di dalam kita memuji menyembah Tuhan adalah kita sampai dapatkan kuasa roh untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa tenung dimanapun di sekeliling kita. Termasuk roh-roh yang membuat kita itu tidak bersemangat, yang seringkali gampang sedih, gampang berubah pikirannya, gampang meragukan kuasa Tuhan, tidak percaya, sebentar imannya tinggi, sebentar turun. Dan termasuk juga di keluarga-keluarga, di mana ada roh-roh yang sepertinya tuh nggak kelihatan oke-oke saja dalam keluarga itu. Sepertinya nyaman-nyaman saja. Tapi ternyata mereka itu hidupnya sudah tidak bersatu, saudara. Hatinya yang satu ke sana, yang satu ke sana, walaupun satu atap. Masing-masing, bapak, ibu, anak-anak tidak bersatu. Walaupun berdoa bersama-sama. Nah, roh-roh ini yang harus dipatahkan. Kita harus muncul sebagai pemenang tuh di situ. Tidak usah yang heboh-heboh, saudara. Menangkan itu dulu, roh-roh ini yang mengikat di dalam keluarga-keluarga terutama. Di seputar kita, di sekeliling kita. Itu pertama yang Silas dan Paulus lakukan di dalam mereka melakukan, membuktikan akan kuasa Allah. Roh Kudus itu. Nah, saudara, sehingga akhirnya dia membuat orang itu, petenung itu dilepaskan, tetapi dia hasilnya adalah dipersalahkan sampai akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Kita lihat selanjutnya di ayat 23-24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka melemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, hasilnya membuat mukjizat di penjara. Didera juga. Ya, didera itu disabetin, dipukulin. Nah, lalu di penjara, dan tidak seperti penjara kita di Cipinang atau di mana lagi ya, Gunung Sindur, bebas bisa berjalan kemana-kemana, tetapi dipasung. Artinya tidak bebas bergerak. Ya, itu di tempatnya yang paling tengah, dijaga dengan baik-baik, dengan sangat ketat, supaya apa? Tidak bisa lari. Dan penjara itu bertingkat ke bawah. Bertingkat ke bawah, beberapa tingkat, bukan ke atas tapi ke bawah. Dan yang paling parah adalah yang paling bawah,
yang tidak bisa melihat matahari. Itu keadaan mereka. Salahkah mereka? Enggak ada salahnya. Tetapi mengalami yang seperti itu. Nah, buat kita mungkin masa-masa ini mirip, hampir dikit mirip, yaitu stay home. Mungkin kita merasa seperti dipenjarakan, tidak bebas, kemana-mana nggak boleh, ya. Punya mobil sendiri diisi penuh nggak boleh, punya motor tidak boleh boncengan dan sebagainya. Itu masih bagian yang sangat kecil, saudara, daripada yang dialami Paulus dan Silas di dalam mereka membuktikan kuasa Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ini? Kaki, tangan mungkin bisa diikat, dipasung. Tetapi mulutnya bebas. Dan dia pakai mulut itu bukan untuk memaki, nyinyir seperti orang-orang sekarang. Semua dipersalahkan. Ya, yang benar juga tetap salah. Enggak. Tapi dia diam dan hatinya hanya memuji, menyenangkan Tuhan. Berdoa, cukup berdoa. Menggetarkan surga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi berikutnya? Ya, 25, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanjungkan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi pertama tadi membebaskan roh-roh setan, petenung, roh iblis apapun. Kuasa itu, kuasa pujian penyembahan kita karena ada Roh Kudus bisa membebaskan itu. Apalagi roh yang ada dalam kita sendiri. Yang mengikat kita untuk tidak memuji Tuhan. Lepaskan itu. Sekali engkau nyanyi. Itu roh-roh sudah minggat, saudara. Yang kedua adalah membebaskan belenggu-belenggu. Dan membuka pintu-pintu. Ketika tekanan, masalah begitu besar di dalam kehidupan ini. Mungkin sudah gak ada uang. Karena PHK dan sebagainya. Mungkin ada keluarga yang terkena sakit, terkena COVID sekalipun. Sepertinya sudah titik nol. Tetapi pakailah mulut kita tetap untuk menyenangkan Tuhan. Nanti ada kuasa yang dahsyat. Yang itulah yang harus terjadi hari-hari ini. Untuk membebaskan kita dari segala belenggu, rantai yang segede apapun tiba-tiba lepas. Lewat gempa bumi yang Tuhan turunkan. Saudara. Ya. Jadi belenggu-belenggu apa sekarang ini yang mengikat kita? Ketakutan, kekhawatiran untuk sekarang nanti new normal gimana? Semuanya baru. Kerja juga mungkin harus cari cara yang baru. Apa tuh? Sistem yang baru. Mungkin harus berkebun yang punya tanah, mungkin harus cari hikmat lain untuk online apa saja. Tidak bisa mengandalkan kantor dan pabrik karena semua harus dikurangi separuh. Semua anak-anak sekolah juga mungkin cukup stres, sudah sekian lama tinggal di rumah, bakalan masuk sekolah juga tidak bisa full. Mungkin gantian harinya atau bagaimana. Semua berubah. Dan disitulah ketika kita masuk lebih dalam di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ikatan, tekanan, belenggu itu akan terbuka. Dan tiba-tiba hikmat Tuhan akan turun. Membukakan apa? Pintu-pintu baru. Pintu penjara yang segitu tebal, segitu besar. Tiba-tiba terbuka saja, saudara. Dan akhirnya Paulus dan Silas itu bisa bebas. Walaupun dia nggak langsung lari, saudara. Tidak langsung lari. Dia tahu kepala penjara itu sangat takut kalau dia hilang, saudara. Ya. Tetapi akhirnya kita melihat babak ketiga daripada kuasa pujian penyembahan itu. Ayat 33, 34. Setelah itu gempa bumi terjadi, pintu terbuka,
belenggu terbuka. Ya. 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya, ke rumah kepala penjara itu, dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin, saudara. Haleluya. Ini tingkat yang paling dahsyat dari gerakan Roh Kudus hari-hari ini. Setelah mereka dilepaskan dari penjara, nggak langsung kabur, saudara. Kalau Silas dan Paulus kabur, hal ini tidak akan terjadi. Bahwa kepala penjara menjamu dia, makan di rumahnya, dan akhirnya menghasilkan apa? Seisi rumah tangga kepala penjara itu dibaptis percaya Tuhan Yesus. Dahsyat ya? Jadi ikatan, tekanan, masalah yang sekarang sedang kita alami akan menghasilkan tuaian beribu-ribu laksa. Percayalah, saudara. Kemarin saya belum lama dengar di mana itu ya, Damela Indonesiaku, Ibu Cindy Jacob juga, dia dari Amerika menyampaikan lagi profetik, nubuatan tentang Indonesia. Ada lagi juga Bapak Rick Riding kemarin barusan hari Selasa malam. Sampaikan juga semua itu ada dapat sesuatu tuh untuk Indonesia. Itu yang mengherankan, saudara. Ada lagi, siapa lagi saya lupa itu namanya. Semua itu mendapat sesuatu dari Tuhan profetik untuk Indonesia. Apa yang akan terjadi setelah ini. Artinya memang betul mata Tuhan ada di Indonesia. Ya walaupun seluruh dunia menghadapi ini semua. Tetapi Indonesia akan mengalami tuaian yang luar biasa. Kita harus percaya di situ. Sebab kalau tidak percaya tidak mengalami. Jadi 3 hal, saudara. Di dalam kita masuk lebih dalam. Memuji menyembah Tuhan. Tidak hanya nyanyi dan berbahasa roh kuat-kuat. Selesai. Tiap malam nanti itu Bro Anto selalu ajak worship at home. Jam 9 malam. Setia dia. Tapi setelah itu ngapain, saudara? Apakah kita udah nyanyi 1-2 lagu berbahasa roh, berdoa, selesai? Tiap malam. Terobosan apa yang ada, yang terjadi? Harus ada. Supaya kita gak bosen. Ya, kalau kita memuji, menyembah dan ada terobosan baru terjadi. Tidak akan bosen-bosen kita memuji dan menyenangkan Tuhan. Ya dong, karena waduh dahsyat. Apa yang saya alami selalu Tuhan perbarui. Ketika sudah mulai agak redup-redup, cepat-cepat bangkit lagi. Senangkan Tuhan, tidak usah minta apa-apa. Tiba-tiba Tuhan beri kiriman yang saya tidak pernah minta dan tidak pernah pikirkan hal itu. Karena saya mikirin orang lain. Saya mikirin bagaimana ini sebaiknya. Gereja, jemaat-jemaat. Kita juga semua memberikan sembako bagi yang membutuhkan. Sudah yang ke-5 kali. Nanti akan 6, akan 7. Sampai Juni ini selesai ya, sudah. Kita juga selesai. Dan semua kita percaya Tuhan akan pulihkan dan bahkan limpahkan berkat berlipat kali ganda. Ya, asal kita setia terus menyenangkan Tuhan. Memakai momen-momen ini untuk memuji menyenangkan Tuhan. Sekali lagi 3 hal itu bisa terjadi di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Yang pertama, kuasa-kuasa tenung, setan, iblis, apapun yang ada di dalam rumah tangga kita, di sekeliling kita, di dalam hati kita, patahkan itu. Dan kita harus terobos itu keluar. Nah yang kedua adalah belenggu-belenggu dipatahkan, lalu pintu-pintu baru terbuka. Melalui new normal, semua baru tidak peduli. Jangan terpengaruh oleh hal-hal itu.
Dan yang ketiga, kita akan masuk menuai jiwa-jiwa melalui kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan Roh Kudus yang baru, diperbarui setiap hari melalui Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan masuk sebentar di dalam perjamuan kudus. Mari saya undang imam musik, mari kita renungkan kuasa Tuhan. Dan nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup, penuhiku. Dan harus benar-benar penuh di dalam hidup kita, saudara. Kalau tidak penuh, tidak akan membawa kemenangan buat kita. Harus dipenuhi setiap hari. Perkatakan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Haleluya. Rohmu yang hidup, penuhi setiap kami, Tuhan. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, saudara. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Hancurkan segala kekerasan hati, segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu apapun. Lepas di dalam kuasa darah Yesus, di dalam kuasa Roh Kudusnya. Ya Rabasi, ya Rabaya, percayalah ketika engkau memuji menyembah dalam roh, semua pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Semua sakit penyakit Tuhan akan lepaskan, bebaskan, sembuhkan di dalam kuasa darahnya. Ya Rabaya, segala ketakutan lepas dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran lepas di dalam nama Yesus. Hidup yang baru bersama Tuhan sudah muncul, sudah datang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami mengalami terobosan-terobosan baru di dalam kami memuji dan menyembah Engkau yang lebih lagi. Sampai pintu-pintu itu terbuka, belenggu-belenggu dilepaskan, dan tuaian terjadi. Saatnya kami mau masuk di dalam perjamuan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau menyertai di dalam perjamuan ini. Roti dan anggur Engkau kuduskan, dan itu akan berfungsi di dalam kehidupan kami sebagai tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, apapun bentuknya, boleh bangkit berdiri dan kita akan melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dari dalam hatimu saudara. Dengan sungguh-sungguh. Bersyukur atas darah Yesus. Bersyukur atas bilur Yesus. Yang boleh memenangkan kami. Melepaskan kami. Dari segala ikatan. Dari segala dosa. Dari segala sakit penyakit. Apapun. Kalau percaya dan beriman. Itu pasti terjadi atas kekuasaan daripada Tuhan. Turun atas hidup. Haleluya. Syakara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
percaya maka itu akan terjadi padamu. Terimalah berkat dan bawa semuanya ini untuk keluarga masing-masing, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan terus ada di dalam persekutuan yang sangat intim dengan Roh Kudusnya. Itu yang menyertai saudara hari ini sampai masuk dalam new normal, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.